Bagaimana Bapak melihat Kementerian Kesehatan dalam menangani hantavirus ini, Pak? Apakah sama kayak waktu COVID atau sudah lebih Bukan menangani atau akan menangani ya, isu hantavirus ini? Mereka sedang mencari cara, ya, tapi tidak cerdas. Bagaimana rakyat percaya supaya pemaksaan bisa dimulai. Jadi intinya begini, jangan sampai hindari rumah sakit. Supaya apa? Supaya jangan orang sakit apa aja semua dicatat berdasarkan jumlahnya bertambah, itu akan dijadikan dasar untuk dilakukannya KLB, diumumkannya KLB. Ini penting. Itu pemaksaan vaksin akan terjadi kalau KLB mereka umumkan. Cuman itu aja. Sejauh mana sih Pak pemerintah akan memberlakukan hantavirus ini seperti COVID-19? Misalnya ada pembatasan, ada vaksin, dan juga aturan-aturan yang waktu itu kita alami waktu COVID. Daripada respon rakyat. Kalau rakyatnya diam-diam aja, tidak menyatakan sikap, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tubuhku adalah bait Allah, ya selesai barang itu. Ya, Anda juga harus menyatakan sikap, percaya penuh kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang dia sendiri tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Dia ngomong aturan masalah hidup mati, paham ya? Ya. Sejauh mana? Kecuali kalau dia bisa menentukan hidup mati dia. Sejauh mana masyarakat harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan dari pemerintah? Sejauh mana? Sejauh tidak sesuai dengan iman dan keyakinannya, selesai. Gampang aja. Kalau saya nggak yakin, kenapa Anda paksa? Kan kerjaan mereka karena kita tidak yakin, mereka paksa. Karena pokoknya saya maunya begitu. Kesehatan kok maksa? Kesehatan itu harus tenang, lembut. Kalau mau ya monggo, kalau nggak, itu sehat. Kalau Bapak melihat sejauh mana keberhasilan nantinya menyetir hantavirus ini seperti COVID-19, atau karena sekarang masyarakat sudah mulai belajar dari COVID-19 kemarin, artinya banyak yang justru tidak percaya, Pak? Masyarakat belajar. Kapan masyarakat belajar? Pengalaman COVID kemarin, Pak. Buktinya masih banyak yang percaya. Kalau dia belajar dari pengalaman COVID kemarin dan tahu bahwa itu adalah tipu-tipu, maka selesai barang itu, tidak perlu lagi didengarkan. Jangan ikut-ikutan mengamplify. Kalian wartawan kok, saya kan ngikutin waktu zaman COVID. Kalian setiap jam 4 sore mengumumkan pecah rekor. Saya bilang, ini medali SEA Games atau apa? Kenapa? Karena dasarnya uang. Kalau kalian dasarnya uang, berarti yang punya uang yang main. Untuk apa? Untuk meroll out dia punya uang semakin banyak. Begitu doang kok. Makanya saya tadi cek di rekeningnya mereka. Dasar kita adalah manusia material, sehingga pengejaran akan material membuat kita meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang di situ terkandung nilai-nilai ilahi. Tubuh kita ini ada ilahinya loh. Kamu bisa begini-begini itu kan Tuhan yang menggerakkan. Akui kedaulatan Tuhan dalam dirimu. Kamu bisa mendengarkan saya ngomong dengan Tuhan kasih lobang di sini. Itu karena Tuhan memberikan kemampuan spiritual untuk bisa mendengarkan kata-kata dari mulut yang tidak ada, yang kosong juga. Karena ada nafas. Makanya yang mau dihantam oleh mereka nafas. Nafas itu adalah lambang kuasa Tuhan di dalam dirimu. Nafas, nefesi, ruah. Sejauh mana negara bisa mengatur masyarakat atas nama kedaruratan kesehatan? Sejauh mana? Undang-undangnya udah dibuat, makanya kami gugat. Kami mengajukan permohonan. Gitu dong. Sejauh mana? Ya sejauh rakyatnya mau diatur. Ya. Gini, jangan dibalik pemahamannya. Rakyat ini raja. Rakyat ini adalah tuan di rumahnya. Ya, yang namanya penguasa atau pemerintah itu pembantu untuk mengatur supaya rakyat tertib, ya, dengan kebijakan yang adil, supaya sila kedua jalan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pertanyaannya, apabila kebijakan ini tidak beradab, maka hatinya mereka tidak adil. Oleh sebab itu, pilihan ada di tangan rakyat. Pesan Bapak untuk Menkes, Menteri Kesehatan, Pak Budi, tolong kembali sadar dan cintai bangsamu sebelum waktunya terlambat. Hidup kita akan berakhir, tetapi satu yang pasti, Tuhan berdaulat. Yang mengatur hidup mati manusia bukan manusia, tetapi Dia. Mari kembalikan iman Bapak bahwa Tuhan yang berdaulat, bukan uang yang mengatur hidup kita.
Oke, lebih bahaya mana virus sama kepanikan, Pak? Virus dengan kepanikan. Pertanyaannya, adakah virus? Sebelum kepanikan itu ada. Karena dia bermain dengan ilusi, maka kepanikan akan muncul karena kalian tidak percaya terhadap yang menguasai dirimu.